Shalom, selamat pagi saudara. Wow, sukacita menemui kita bersama. Sukacita terus ada di tengah-tengah kita. Kasih Tuhan melimpahi hidup kita. Terutama saat kita datang dan kita bisa melihat hadirat Tuhan. Mari kita datang bersama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dalam hadirat-Mu kami mengalami kekudusan-Mu. Kami menerima kekudusan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu Bapa, Dalam hadirat-Mu kekudusan-Mu melingkupi hati kami, melingkupi pikiran, perasaan kami. Kekudusan-Mu, Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, itulah yang memuaskan jiwa kami. amin, 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 amin. Terima kasih buat kehadiran yang mengembalikan kami kepada pikiran, perasaan yang jauh, yang terbuang, yang merasa tidak diinginkan. Kembali kudus, dikasihi, diinginkan, dekat, intim, dan mulia. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu yang begitu indah. Terima kasih Bapa untuk pagi ini, begitu luar biasa. Kami mau menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kami berdoa agar jiwa kami terus-menerus sadar betapa kami dikasihi dan diinginkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Kesadaranmu akan kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Itu menjadikan hidup kita itu
berarti dan berharga. Saudara, banyak orang tuh merasa tidak berharga karena dia tidak sadar tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit bagaimana ada dua contoh orang di dalam firman Tuhan. Yang satu kesadarannya bukan tentang kasih, bukan akan kasih. Kesadarannya bukan tentang kasih karunia yang begitu luar biasa, tapi tentang perbuatan, hasil, kemampuan. Dan bagaimana akhirnya dia merasa hidupnya tidak diinginkan dan terbuang. Tapi orang yang kedua, saudaraku, hidupnya justru terbuang, tidak diinginkan, banyak ditolak, dikucilkan. Tetapi saat dia sadar dan mau menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu, dia menjadi begitu berharga dan begitu bisa mengasihi. Wow, ini hal yang sangat menarik untuk kita lihat bersama-sama saat kita mendengarkan firman ini. Dikatakan di dalam Markus pasal 10 ayat 17 ya saudaraku, ada seorang pemimpin. Dia bertanya kepada Yesus, katanya begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini pertanyaan yang baik. Tetapi dia datang, dia tidak melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang mengasihi. Tapi dia melihat Yesus sebagai seorang guru. Guru bisa berarti pemimpin, pengajar. Guru juga berarti adalah orang yang dihormati. Ya, dia menghormati Yesus sebagai seorang yang hebat, pemimpin, luar biasa, pengajar yang hebat. Makanya dia bertanya, karena dia tidak tahu kemana lagi bertanya. Dan dia percaya pertanyaannya dia akan dijawab dan jawaban orang ini penting. Saudaraku, tetapi saudaraku, di sini kita perlu melihat Yesus itu memang dia guru, memang dia pemimpin pastinya. Tapi dia bukan juga hanya raja, tapi dia seorang bapa. Dia seorang yang datang membawa hati bapa untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, ini yang tidak disadari oleh orang muda, pemimpin yang hebat, yang sudah berhasil dan kaya itu. Dia tidak sadar itu, dia tidak peka di situ, sehingga dia datang, dia hanya menginginkan jawaban apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, saat engkau mendengar ini, tahukah engkau, percayakah engkau bahwa hidup yang kekal itu bukan karena perbuatan, bukan karena usaha, tetapi pemberian, bukan karena murahan, tetapi karena tidak ada yang mampu, yang dapat mengusahakannya. Hidup kekal itu diberikan sebagai kasih karunia. Wah, itu kasih Tuhan. Hidup kekal itu apa? Kasih Tuhan kepada kita, kepada engkau. Itu pertama-tama kita mesti sadar. Saat kita mendengar kisah seorang muda pemimpin kaya itu, kita tahu dia tidak sadar itu. Dan Yesus sebelum menjawab di ayat 21 dalam kitab Markus pasal 10 ini, Tuhan memandang dia. Tuhan tuh menaruh kasih sangat jelas. Tuhan menatap dia bukan melotot, marah, terlukai, tak suka. Kayak kita diganggu gitu hidupnya. Enggak loh. Enggak. Saudara, Tuhan gak terganggu sama orang muda kaya itu. Dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Itu kata yang kuat loh. Kuat sekali. Jadi Tuhan menaruh kasih. Dan karena ini orang sadar akan perbuatan. Ya, dia sadar akan hukuman. Dia sadarkan perbuatan, dia sadar akan hasil, akan reward. Dia sadar akan perbuatan, dia sadar akan apa? Akan kegagalan. Jadi hitungannya adalah berhasil, gagal, dipuji, benar atau salah. Dipuji atau dihukum. Yesus menjawabnya begini, hanya satu lagi kekuranganmu. Nah, tetapi Tuhan Yesus taruhkan ini dalam kasih. Tetapi dia mengambil satu kekurangan. Kata yang
juga kuat. Maksudnya apa? Tuhan menatap dia dengan kasih dan Tuhan berkata, hanya satu kekuranganmu. Kekurangan dia apa menurut saudara yang mendengarkan? Kita kan melihat dia kurang menjual harta. Kita selalu melihat dia kurang apa? Kurang taat. Kita melihat dia pergi kecewa dan sedih. Benar, itu semua benar. Tetapi Tuhan bilang, satu kekuranganmu. Memang Tuhan bilang pergi jual dan apa yang kau miliki itu kemudian berikan kepada orang miskin. Kekurangannya adalah apa? Saat ini Tuhan bicara kepadamu. Kekuranganmu apa? Bukan kau kurang berbuat baik. Satu kekuranganmu, engkau kurang dan tidak menyadari kasih Tuhan. Itu saja. Pertanyaan itu muncul karena dia tidak sadar akan kasih. Itu pertanyaannya muncul. Kalau dia sadar akan kasih Tuhan, dia tidak akan bertanya itu. Karena pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbuatan. Artinya dia butuh berbuat, melakukan sesuatu, baru boleh mendapatkan. Ada orang ya saudara ya, dia mau memberi. Banyak boleh, tetapi pemberiannya itu berkaitan dengan nanti dia mendapatkan kembali. Di dalam Tuhan bukan itu rumusnya. Di dalam Tuhan, engkau hanya perlu datang dan menerima. Dan apa yang kau terima, seberapa banyak yang kau terima, engkau bisa meneruskan kepada orang lain. Saya suka menyampaikan ini berulang-ulang. Kalau engkau memberi, berilah karena engkau sudah menerima. Saya ulangi. Kalau engkau memberi, biarlah pertama-tama engkau menerima terlebih dahulu. Kalau engkau belum menyadari pernyataan ini, sadarkah engkau betapa banyak yang sudah engkau terima seumur hidupmu? Masakan engkau tidak bisa memberi? Apapun yang kau punya itu kau terima. Nah, bedanya orang muda kaya, pemimpin ini, dia melihat itu usahanya. Itu perbedaan yang sangat kontras. Dan Alkitab berkata, firman yang berkata, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, saudara, ini bukan sedikit atau banyak. Ini tentang kepekaan, kesadaran akan kasih sayang Tuhan. Ini bukan seberapa yang engkau dapat lakukan, tapi seberapa banyak kasih yang engkau terima dan engkau percayai. Itu akan menjadikanmu berbeda. Kalau engkau sadar sekali lagi betapa hidupmu diinginkan dan dikasihi, kepekaan itu ada terus-menerus dalam hidupmu, engkau akan menjadi pribadi yang sangat rela untuk meneruskan. Ini sangat berbeda. Nah, contoh orang yang kedua, lihat. Ada seorang namanya Zakheus, dia pemungut cukai. Kita sudah tahu jelas bahwa latar belakang orang ini tidak baik di zaman itu, tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, tetapi dia kaya juga. Nah, saat dia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Yesus orangnya mungkin dipingin lihat wajahnya seperti apa. Dan dia nggak berhasil karena keterbatasan dari bentuk tubuhnya. Dia punya kecacatan dalam tubuhnya. Dia tidak normal, tapi dia juga punya kecacatan di dalam pekerjaannya. Jadi cacat tubuh, cacat pekerjaan, cacat di mata orang. Tapi dia menginginkan Yesus. Nah, ini menarik. Kalau engkau ada kecacatan dalam hidupmu, dalam tubuhmu bahkan sekaligus engkau yang mendengar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, masa lalumu, kita tidak penting. Dan kemudian ada kecacatan di dalam usaha pekerjaanmu, ketidakmampuan, kegagalan, bahkan perbuatanmu. Tetapi maukah engkau melihat orang apakah Yesus itu? Ini dengar. Orang apakah Yesus itu? Lihat. Karena dia tidak dapat melihat, dia berlari untuk mendahului orang banyak sehingga dia manjat pohon. Itu kan hanya cara. Tetapi intinya dia mau melihat Yesus. Kalau engkau tahu, kalau engkau mau melihat Yesus walaupun engkau yang mendengar sekarang belum pernah melihat Yesus, belum pernah mendengar Yesus sekalipun, tidak tahu Yesus itu seperti apa kasihnya, hatinya buat engkau. Engkau mau melihat dia. Dikatakan demikian. Ketika Yesus sampai ke tempat itu di pohon di mana dia duduk di atasnya, ia melihat ke atas, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bahasa Indonesia ini menarik, diterjemahkan kuat.
Aku harus menumpang di rumahmu hari ini juga. Wah, kasih itu kalau mau memberi, kasih itu kalau mau menyatakan diri, kasih itu kalau mau menerima. Sekarang, now, urgent. Kasih itu urgent. Kadang-kadang orang yang urgent itu apa dong nggak? Takut yang urgent. Cepat. Takut mati. Cepat. Takut ketinggalan kereta. Cepat. Takut apalagi ketinggalan pesawat. Paling takut itu. Banyak takutnya. Yang urgent itu kasih, bukan takut. Kasih yang urgent. Hari ini, sekarang. Turun. Cepat. Nah, di dalam kasih itu kita cepat berespon. Kita berespon bukan karena di dalam takut, dalam khawatir. Cepat-cepat bantuin. Terlihat jatuh. Nah, siapa jatuh masih ke bawah. Ya, kalau jatuh ke atas kita kehilangan. Saudara, bukan itu yang saya maksudkan. Maksud membiarkan orang jatuh. Tetapi kita itu lebih cepat, manusia itu berespon karena apa? Karena ketakutan. Kepekaannya bukan kepada kasih. Nah, itu yang saya mau garis bawahi. Saat engkau mendengarkan Tuhan berbicara di dalam hatimu, pekahkah engkau akan kasihku? Itu dengarkan baik-baik. Yesus harus menumpang. Seberapa penting Yesus menumpang di rumah seorang cacat tubuh dan cacat pekerja? Seberapa penting? Sepenting sebesar kasihnya dia kepada orang itu. Itu loh. Nah, kalau engkau tahu seberapa penting Yesus hadir dalam hidupmu, sepenting kasihnya, bukan sepenting engkau di hadapan manusia yang lain. Sepenting dan sebesar kasihnya buat engkau. Itu luar biasa. Tuhan mau engkau ada. Dan Zakheus menerima dia dengan sukacita. Nah, itu tidak ada pertanyaan. Mau selamat bagaimana? Mau hidup kekal bagaimana? Biar tambah kaya bagaimana? Kadang ada loh orang datang ke Tuhan. Tuhan, gimana caranya biar menggandakan uang? Ada pertanyaan itu? Ya adalah. Yang mendengarkan ada akan pertanyaan begitu ya. Biar ganda uang. Makanya ketipu. Iya kan, namanya menggandakan itu berbahaya. Ya kan, itu kan menduplikasi. Yang ada adalah berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Itu. Dan tidak ada susah payah di dalamnya. Dan tahu gak? Karena komplainan orang ya. Orang tidak suka. Karena orang gak peka dengan kasih yang menumpang, menginap, memberi tempat kepada Zakheus yang cacat itu. Tanda kutip dia cacatnya ya. Dia gak suka. Orang banyak komplain. Tapi kasih itu menjawab. Tuhan menjawab. Lewat siapa? Lewat kepekaan seorang Zakheus. Tuhan menjawab. Karena kasih tidak pernah gagal kan. Kasih menumpang di rumahnya. Ada kasih bekerja. Ya. Dikatakan demikian dalam Lukas 19 ayat 8. Ini adalah tulisan yang sama, paralel maksud saya. Kisah yang sama. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, lihat. Beda loh. Tadi siapa? Dia panggil Rabi, Guru. Ini Tuhan. Beda kasih itu. Kalau orang menerima kasih bisa membedakan pribadi. Bisa membedakan. Kalau kau menerima kasih, kau dapat melihat dengan jelas. Yang mana orang yang kau hormati. Menaruhkan hormatnya seperti apa. Kau hanya menaruhkan perbuatan. Akhirnya menaruhkan hormat kepada apa? Kepada orang yang mungkin yang punya pangkat, punya banyak uang, posisi. Kita perlu menghormati semua orang. Bukan hanya orang tertentu maksudnya. Tetapi dalam hal ini, dia menghormati Tuhan luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kasih kalau bekerja ya nggak tanggung-tanggung. Langsung setengah kekayaannya ya. Saudara hitung sendiri. Misalnya kalau kekayaannya kita pakai huruf T aja ya. Kalau 1 T jadi setengah T. Kalau pakai huruf M, 1 M tinggal setengah M. Kalau pakai J, ya biar enak JT, ya kan tinggal setengah JT. Kalau pakai R, ya tinggal setengah R, setengah rupiah habis. Ya semuanya memang nggak ada. Yang paling enak yang mana? Saudara renungkan sendiri. Kadang-kadang orang selalu terjebak kepada angkanya. Ruginya banyak, setengah M. Ini cuma rugi setengah rupiah. Kenapa? Karena tidak ada uang. Jadi yang paling penting ada kasih. Ini luar biasa. Kalau orang sadar akan kasih, uang bukan ukuran. Bukan di situ letaknya. Tuhan nggak
mau. Tadi kenapa Tuhan minta semuanya? Tuhan gak minta, Tuhan gak bilang kasih kepada aku. Tuhan gak kasih kepada orang miskin. Tuhan gak bilang setelah itu kamu hidup miskin sama aku. Nah banyak orang karena curiga sama Tuhan, berpikir setelah jual semua kasihkan kepada orang miskin, nanti datang ikut Tuhan Yesus akan miskin dan miskinnya luar biasa, gak ada makanan. Tuhan tidak pernah bermaksud seperti itu. Ya, buktinya 12 orang yang ikut Tuhan Yesus minus 1 tambah yang lain tidak pernah hidup miskin. Tapi dia rela hidupnya tuh beda. Semua terpelihara dengan sangat baik. Nah, lain kali kita bahas yang hal-hal seperti itu. Tetapi biar sekarang kita lebih sadar kepada kasih. Ya, kasih yang luar biasa. Pemimpin muda kaya apalagi tadi. Dia orang Kristen, dia orang percaya. Dia sadar akan diri. Ya, yang kita sebut dengan apa? Ya, self. Ya, diri. Self. Kalau orang bilang perbuatan diri. Self-made. Self-work. Ya, perbuatan. Ya. Dia nggak bisa melihat kasih. Selalu hidupnya berkaitan dengan harta. Zakius, dia apa? Dia tertolak. Dia punya alasan untuk marah, kecewa, terluka, datang kepada Tuhan Yesus menuntut kenapa orang memperbandingkan saya. Bisa dia komplain, bisa banyak pertanyaan dan mempertanyakan semua. Kenapa hidupnya begitu terbatas? Kenapa dia dilahirkan pendek? Bisa loh dia bertanya begitu. Kalau kau dilahirkan pendek nggak apa-apa. Yang penting kau menerima kasih. Ada orang juga bertanya, kenapa saya terlalu tinggi sehingga tidak ada jodoh? Bisa loh. Ya mungkin karena dia perempuan terlalu tinggi, orang takut. Tapi semua yang baik itu bisa jadi masalah kalau engkau tidak bisa melihat kasih, maksud saya. Itu Zakius nggak kayak gitu. Nah, bedanya ya kalau orang muda kaya itu begini, dia ingin melakukan untuk mendapatkan tadi itu. Sehingga apa? Banyak hal yang dia renungkan, pikirkan. Aduh, hartaku banyak, kalau aku jual semua ini repot sekali. Ini gimana aku jadi susah, jadi miskin. Seperti itu. Perhitungan pemberian, kalau aku beri sekian, uangku tinggal sekian. Nggak percaya. Kalau aku beri begini, saya nanti bisa beli besok jatah breakfast, minum kopi, makan rotinya nggak ada. Berkurang. Kita kalau memberi teman untuk jatah minum kopi dan makan roti, itu pemberian terlalu sedikit, terlalu kecil. Kita berikan hati kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi perhitungannya itu yang salah sebenarnya. Zakius, dia karena sudah menerima, buat dia menerima kasih itu, dia tidak bicara tentang pemberian. Ya, gampangnya kalau itu kue dia belah langsung bagi 2,5 buat orang lain. Nah, setengahnya buat diri sendiri, saudara bilang masih banyak. Bukan, dia bilang gini, seandainya ada, kemungkinan ada loh. Ada yang diperas, orang komplain datang, dia kembalikan 4 kali lipat, bisa habis dia itu. Nah, sama sebenarnya. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ini pun adalah orang beriman. Nggak ada ayatnya orang beriman di situ, tetapi Tuhan bilang ini anak Abraham, keturunan Abraham. Karena Abraham di situ adalah bapak orang beriman. Jadi Zakius adalah beriman. Nah, sekarang kita kaitkan, ternyata kasih menjadikan kita beriman. Kalau engkau hari ini tidak punya iman, terima kasih itu. Hidup dalam kasih itu. Peka akan kasih itu. Lihat, kasih ini akan menjadikan engkau bisa melihat dan percaya akan apa yang Tuhan sediakan untuk hidupmu. Dahsyat. Untuk pernikahanmu, untuk anak-anakmu, untuk masa depanmu. Engkau akan bisa melihat bagaimana ya kasih yang menerimanya. Bagaimana engkau ada iman, ada percaya untuk masa depan. Perjalanan hidupmu, pekerjaan dan usahamu. Ini luar biasa, saudaraku. Kasih sayang Tuhan ini ajaib buat setiap kita. Saya percaya ini pesan yang kuat buat setiap kita yang mendengarkan. Kepekaan akan kasih. Kepekaan akan terus-menerus dikasihi oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini kita datang, siang kembali malam, engkau merenungkan ini. Sadarlah, engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan kau Bapa, Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan. Terima kasih buat kasih yang ajaib. Terima kasih buat kasih yang dahsyat. Baru Kau berikan. Sekarang kami mendengar, merenungkan ini.
dapat Biarlah hati kami terbuka untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang ajaib itu. Rencanamu Bukan perhitungan, pertimbangan lagi, tapi kasih-Mu. Kau ada di setiap Terbuka mata kami, mata setiap anak-anak-Mu untuk melihat jalan Tuhan. hatiku, Jalan-jalan Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena kasih sayang. akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau.
terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Sungguh, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kokoh buat jiwa kami. Terlebih saat kami mau rela berjalan, mengambil kasih sayang Tuhan, dan menjadikan itu iman, jembatan untuk kami masuk ke dalam setiap pengharapan. Pengharapan yang sudah kami percayai, pengharapan yang kami nanti-nantikan. Kami menerimanya di dalam iman. Oleh iman kami, ya, percaya kami, karena kami sudah dikasihi, sehingga apa yang menjadi pengharapan kami itu terjadi. Saudaraku, engkau berharap kepada pribadi yang mengasihimu. Pengharapanmu itu benar. Pengharapanmu itu adalah kokoh. Pengharapanmu itu menjadikan kapal hidupmu tidak akan tergoyahkan oleh badai apapun. Bertekunlah, tinggallah, diamlah oleh karena kasih itu. Sadarlah hari ini akan kasih itu jauh besar, jauh kuat, melampaui setiap persoalan dan masalah dalam kehidupanmu. Jika ada persoalan pertimbangan, kekakuan, semua usahamu yang gagal sekarang, izinkan engkau mau melihat Yesus seperti apa dia meresponi hidup. Cari Yesus seperti apa dia menjawab engkau, seperti apa dia mengasihi engkau. Percaya, kasih-Nya mampu mengembalikan semua ketidakmampuan, semua kegagalan, semua keterbatasan, semua kesia-siaan dari hidupmu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih itu mengembalikannya. Sekarang aku meneguhkan dan menguatkan saudara-saudaraku, ya Bapakku, di dalam nama Yesus, buat setiap pendengar, buat setiap kekasih jiwamu ini, setiap pribadi ini boleh menerima kasih. Setiap batasan mereka terangkat, kasih ini melingkupi jiwa mereka. Mulai hari ini kepekaan hidup mereka, sadar betapa mereka dikasihi, sadar bahwa orang-orang yang ada di sekitar mereka itu mengasihi mereka, sadar akan orang yang menjadi pasangan, menjadi orang tua, menjadi anak, mereka adalah orang-orang yang mengasihi mereka. Bisa melihat kasih Tuhan itu kuat bekerja dalam segala ketidakidealan hidup. Aku berdoa sehingga kasih ini menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur dan berdoa. Kita berkata amin.